Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Saya rasa Anda semuanya hari ini akan tersenyum bahagia karena IHSG kita hari ini naik 2,48% atau 122,7 poin ke 5070,5. Bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe. Bagi Anda yang sudah subscribe, tolong share ke keluarga, teman, ke grup-grup WA Anda, grup-grup WA istri atau suami untuk membantu persebaran channel ini supaya bisa dapat memberikan lebih banyak informasi mengenai investasi maupun mengenai pasar modal. Oke, dari segitu banyak kenaikan, tidak ada satupun sektor yang melemah hari ini. Yang menguat paling besar adalah finance dengan 4,45%, disusul oleh agriculture dengan 3,82% dan properti 2,91%. Investor asing mencatatkan net sale sebesar 44 miliar rupiah. Kalau kita lihat, total transaksi adalah 13 miliar 529 triliun. Sedangkan rupiah sendiri diperdagangkan di 13.887. Kembali rupiah perkasa sepertinya, padahal bukan. DXY-nya atau dolar indeksnya yang terus melemah. Kalau kita lihat dari bursa Asia, Nikkei Tokyo ditutup naik 1,38%, Hang Seng Hong Kong naik tipis 0,03%, Shanghai naik tipis 0,24%, Straits Times Singapura plus 1,65%. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di Eropa saat ini, walaupun belum tutup, FTSE London plus 0,15% dan DAX Frankfurt plus 0,19%. Saya perkirakan market Europe akan bergerak tipis hari ini di kisaran hijau tipis atau merah tipis. Sedangkan Dow Jones Future saya lihat hari ini terus menguat, sudah positif 0,91%. Kalau tidak ada sesuatu yang menghalangi, Dow Jones Future bisa hijau lagi. Meskipun kalau kita lihat kemarin di penutupan terakhirnya Nasdaq sudah berhasil mencetak all time high. Artinya saham Amerika sudah hampir pulih ya, mendekati posisi sebelum COVID-19. Kemudian bagaimana kalau kita lihat dengan saham-saham yang ada di dalam watchlist komunitas kami, komunitas BES, yang memiliki kenaikan paling banyak adalah Sri Rezeki Isman atau Sril, 200 rupiah harganya sekarang, 14,94%. Alam Sutra di harga 152 kenaikan 14,29%. Sumarekon kenaikan 14,05% di harga 690. Bank BNI 13,65% harga 4830. Dan Bank Bukopin 13,58% harga 184. Kemudian yang mengalami penurunan terbesar adalah ITMG 3,64% di 8.600, Tepia 3,14% di 6.950, TOER minus 2,82% di 1.035, Excel minus 1,1% di 2.700, dan Inco min 0,99% di harga 3.000. Jadi itulah saham-saham dengan kenaikan dan penurunan terbanyak. Lalu bagaimana dengan saham apa yang diperdagangkan dengan value atau turnover paling gede? Dia adalah Bank Rakyat Indonesia dengan 1,3 triliun, disusul BCA 1 triliun, Bank Mandiri 753 miliar, Bank BNI 728 miliar, Telkom dengan 719 miliar. Jadi kalau kita lihat hari ini betul-betul finance atau perbankan mendominasi jalannya perdagangan. Lalu kita lihat lagi harga emas. Saat ini harga emas berada di posisi 1692 per troy ounce atau plus 0,44%. Sedangkan untuk di rupiahnya di 758.998. Jadi ada kenaikan 0,44% harga emas. Ini menunjukkan bahwa pelemahan USD sudah sedikit berkurang ya. Dan emas sudah mulai menguat. Artinya mungkin kenaikan saham akan sedikit tertahan. Seperti kita ketahui bahwa ada hubungan yang kolateral antara emas, USD, harga minyak, dan bursa saham. Ya walaupun semua masing-masing ada market makernya. Oke, demikian market review dari kami hari ini.
tanggal 8 bulan Juni tahun 2020. Tetap semangat, tetap fokus. Semoga mendapatkan profit maksimal setiap hari di bursa saham yang saat ini sedang rally ke atas. Tapi tetap harus ingat, gunakan money management yang baik, kontrol faktor risiko, dan gunakan trading plan yang baik. Terima kasih, maju terus semuanya.